Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat bahasa dan sastra, kembali lagi kita pada program Siniar Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir Bapak Ratun Untoro. Beliau adalah Widya Bahasa Ahli Madya dan juga Ketua Tim Kerja Pelindungan Bahasa dan Sastra di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Ratun, apa kabar? Terima kasih Bu Nuryati sudah diundang di acara yang istimewa di teras Balai Bahasa Yogyakarta. Sehat ya Pak Ratun? Alhamdulillah. Sehat ya Pak Ratun, alhamdulillah. Dan Pak Ratun, kalau kita berbicara tentang Hari Bahasa Ibu Internasional ya, kalau kita bicara tentang bahasa dalam kehidupan kita ada 3 kelompok bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Yep. Hal ini tentu seiring sejalan dengan Trigatra Bangun Bahasa yang digaungkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah Pak Ratun, menurut pendapat Pak Ratun, apa kira-kira yang melatar belakangi atau seberapa pentingnya bahasa ibu itu sampai akhirnya diperingati secara internasional? Iya, jadi peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional itu kan berpijak pada terjadinya gelombang protes di Pakistan yang pada tahun 1948 itu menetapkan bahasa Urdu sebagai satu-satunya bahasa, menjadi bahasa nasionalnya bahasa Urdu. Nah, padahal di Pakistan Timur itu ada Bangladesh yang menggunakan bahasa Bengali. Nah, akhirnya orang yang Pakistan Timur itu protes, jangan pakai Urdu, kami juga punya bahasa sendiri. Nah, itu tahun 48 dan tahun 51-52 itu terjadi protes besar, bahkan menelan korban jiwa. Nah, itu menjadi bagian sejarah kelam tentang perjuangan komunitas atau suku yang mempunyai bahasa daerah terhadap bahasanya sendiri, sampai berdarah-darah, sampai menelan korban jiwa. Itu tragis sekali ya. Nah, untung Indonesia itu meskipun bahasa daerahnya banyak sekali, lebih dari 718 dalam peta bahasa terakhir itu tidak terjadi bentrok. Karena apa? Kita mengangkatnya dalam konteks nasional itu bukan hanya bahasa Jawa atau bahasa-bahasa daerah tertentu, tapi bahasa Indonesia. Dan itu bahasa Indonesia bukan bahasa Riau, bukan bahasa Melayu. Ya. Itu yang menyebabkan kita semuanya akhirnya ya tidak apa-apa. Coba kalau seandainya dulu pada saat Kongres Pemuda itu yang diangkat adalah bahasa Jawa. Nah, tentunya tidak enak juga dengan bahasa daerah lain. Gitu, kan. Itulah yang terjadi. Dan itu hampir mirip kan, tahun 48 setelah Indonesia merdeka 45, tahun 48 itu Pakistan menyatakan bahasa Urdu sebagai bahasa nasional, kemudian orang Bengali protes dan besar sekali pengaruhnya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur menjadi bangsa Indonesia yang beraneka ragam bahasa daerah dan tidak ada masalah, karena ada bahasa paling satu, bahasa Indonesia. Terus kemudian tahun 52 terjadi protes 40 tahun kemudian, tahun 98 itu baru diusulkan ke UNESCO bahwa bahasa kejadian di Pakistan itu perlu kita peringati dan kita jadikan momentum bagus untuk memperjuangkan bahasa ibu, bahasa daerah itu sesuai dengan martabatnya. Akhirnya tahun 99, itu setahun saja loh, Kofi Annan waktu itu sekjennya itu mengatakan tanggal 21 Februari itu menjadi Hari Bahasa Ibu Internasional. Jangan sampai terulang kasus Bengali, kasus Pakistan, hanya gara-gara memperjuangkan martabat bahasa daerahnya sampai terjadi korban jiwa. Nah, itu sekarang kita peringati 21 itu maknanya, dalam maknanya jangan sampai kita pecah, jangan sampai kita perang, jangan sampai kita mengambil kebijakan yang berlawanan dengan nilai-nilai kelokalan. Itu.
Baik, kalau tadi disampaikan Indonesia mempunyai banyak bahasa daerah, tentu menjadi tantangan tersendiri ini ya, Betul, betul. bagaimana mempertahankan dan melestarikan itu. Nah, mungkin Pak Ratun bisa sampaikan ada program secara nasional yang mungkin dari Badan Bahasa yang akhirnya dilaksanakan juga di seluruh balai kantor bahasa yang itu bertujuan untuk melestarikan bahasa daerah. Benar. Mungkin ada program itu Pak Ratun. Benar, dan Badan Bahasa itu salah satu program unggulannya adalah pelestarian pelindungan bahasa daerah. Nah, sadar benar bahwa Indonesia mempunyai banyak bahasa daerah dan itu semua harus diangkat martabatnya, harus diakui sebagai kekayaan nasional. Maka kita juga harus mengikuti kegiatan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional ini. Itu untuk menunjukkan bahwa kita mengakui adanya banyak bahasa daerah. Kita akui, dan mari kita peringati bersama-sama secara internasional. Jadi secara nasional kita juga laksanakan berbarengan dengan 21 Februari. Bahkan Badan Bahasa mengadakan pekan Hari Bahasa Ibu Internasional. Jadi satu pekan dan serentak seluruh provinsi yang ada kantor balai bahasanya mengadakan kegiatan. Nah, ini sangat menarik di Indonesia karena ada beragam bahasa daerah dengan keunikan karakteristik ya masing-masing di provinsi tentunya ya Pak. Nah, kemudian kalau kita tarik ke daerah istimewa Yogyakarta ya dengan lokasi luas yang tidak terlalu besar dibanding di wilayah lain, dan sebagaimana kemudian pemerintah daerah dan juga masyarakat bersama-sama untuk menjalankan satu kegiatan atau program terkait dengan pelestarian bahasa Jawa khususnya di DIY karena tanggung jawab ini tentu menjadi tanggung jawab bersama ya Pak Ratun. Yap. Mungkin Pak Ratun bisa sampaikan. Baik ya, jadi kalau DIY itu kan unik ya, DIY itu luasnya 5 kabupaten saja. Kemudian semuanya menggunakan bahasa Jawa yang tidak ada dialek. Kemudian ada keraton Yogyakarta, ada Pakualaman dan gubernurnya adalah Sultan dan wakil gubernurnya adalah Sri Paduka Pakualam yang tentu sangat mendukung dan melindungi dengan kebijakan-kebijakan formalnya di tingkat pemerintahan provinsi maupun di lingkungan keraton sendiri. Itu memudahkan kita. Selain itu masyarakatnya juga sangat senang, masih bangga dengan bahasa Jawa, masih bangga dengan teks-teks Jawa, naskah-naskah kuno Jawa masih dipelajari, masih didengungkan. Ada mocopat, kegiatan-kegiatan kesenian atau kegiatan-kegiatan tradisi itu masih banyak menggunakan bahasa Jawa karena dia sudah bukan lagi menjadi kebanggaan bahwa saya punya bahasa Jawa, tapi sudah masuk ke dalam dirinya bahwa identitas. Jadi ketika saya bicara bahasa Jawa adalah karena saya orang Jawa. Ya. Bukan lagi saya bangga dengan bahasa Jawa, mari kita berbahasa Jawa, bukan lagi begitu. Tapi identitas, kamu tidak menggunakan bahasa Jawa, kamu bukan orang Jawa ya. Nah, identitas itu yang membuat bahasa Jawa di Yogyakarta tidak sekedar marilah kita bangga menggunakan bahasa Jawa, bukan lagi. Mari, kamu itu Jawa bukan, kalau kamu bukan Jawa ya nggak usah pakai bahasa Jawa, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu Jawa harus menggunakan bahasa Jawa. Kalau kamu tidak menggunakan bahasa Jawa sudah hilang Jawamu. Kamu mau pakai kehilangan Jawamu. Nah, akhirnya kan itu identitas hati diri seperti kita berpakaian. Berpakaian itu bukan karena bangga punya memakai produk sesuatu. Tapi ini bagian jati diri saya. Kalau saya pakai kaos berarti saya begini. Kalau saya pakai belangkon begini. Kalau saya pakai jas begini. Itu yang membuat kita lebih mudah melindungi, melestarikan dan mengembangkan bahasa Jawa di Yogyakarta. Dan tidak hanya kita sendiri, tidak hanya balai bahasa, seluruh komponen masyarakat, kemudian pemerintah lain melalui dinas-dinas muda itu menggunakan semua. Dan bahkan mereka itu tidak dibiayai pun jalan itu loh Mbak, jadi aman lah kita itu. Artinya tetap berkembang terus ya Pak Ratun ya dari masyarakat sendiri, kemudian dari dukungan dan pemerintah daerah tentunya. Dan ini yang menarik di Yogyakarta ya, dengan mungkin ini yang juga akhirnya dapat sebutan daerah istimewa ya, dan bagaimana upaya kita bersama tetap menjaga keistimewaan itu. Keistimewaan Yogyakarta dalam perspektif bahasa. Ya, jadi memang bahasa itu menjadi satu penanda, salah satu penanda dan pembentuk karakter sebagai satu etnis ya, kalau kita tadi sampaikan identitas. Ya, identitas.
Nah, Pak Ratun, di Jogja juga ada pendidikan khas kejogjaan ya. Itu mungkin menjadi salah satu bentuk apa namanya Iya, usaha bersama kita benar. untuk melestarikan bahasa Jawa ya. Betul. Nah, Pak Ratun, kemudian di Balai Bahasa sendiri terkait dengan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional, apa yang dilakukan dalam Wah, peringatan ini, Pak Ratun? ya ini kita mengajak beberapa mitra kerja, beberapa komunitas untuk menyemarakkan. Ada majalah Jawa, bahasa Jawa Jokolodang, ada komunitas Pocopat, ada komunitas lain yang kita angkat untuk kita ajak bareng-bareng, ayo semarakkan yuk, kita bareng-bareng ya. Dalam ada RRI, ada Radio Edukasi, ada siniar seperti ini untuk menyemarakkan Hari Bahasa Ibu Internasional di Jakarta. Kita tidak berjalan sendiri tapi bersama-sama. Jadi Gitu. ini merupakan wadah ya, wadah Ya, untuk apresiasi dan juga selebrasi tentunya yang dilakukan oleh Balai Bahasa. Nah, terakhir ini Pak Ratun, mungkin harapan apa ke depan untuk perkembangan bahasa Jawa khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, Pak Ratun? Mungkin apa Balai Bahasa mungkin ada satu program ke depan yang memang menjadi hal yang besar ya, karena bahasa Jawa ini kan tidak hanya di DIY saja tentunya ya, ada Ya. juga di Jawa Tengah dan juga di Jawa Jawa Timur Timur. ya, Pak Ratun, silakan. ya kita harus memperkaya kosakata bahasa Jawa, jangan sampai mandek, jangan sampai stagnan. Kosakata akan berkembang terus, tetapi Jawa juga harus berkembang. Jadi bahasa Jawanya, kosakatanya harus modern juga dengan cara menggunakan lidah Jawa. Silakan menggunakan bahasa Jawa dan kita sudah punya pedoman pemerkayaan bahasa Jawa. Nanti banyak istilah-istilah asing yang dijawakan. Nah, nanti akan memperkaya kamus kita dan itu tidak ketinggalan zaman. Bahasa Jawa nut zaman kelakone bisa selaras dengan perkembangan zaman dan tidak ketinggalan zaman. Sedikit Pak Ratun, di tahun 2026 ini nanti mungkin ada kegiatan dari Balai Bahasa yang masih terkait erat dengan pelestarian atau revitalisasi bahasa daerah. Kita Apa saja punya yang akan kita lakukan, Pak Ratun? rangkaian kegiatan antara lain koordinasi dengan pemerintah daerah mengenai bagaimana cara mensinkronkan kegiatan pelestarian bahasa daerah antara Pemda dengan Balai Bahasa sebagai UPT Kemendikbudristek. Kemudian ada BIMTEK Guru Bahasa Jawa baik SD maupun SMP untuk 250 orang di setiap provinsi. Kemudian ada Festival Tunas Bahasa Ibu, ada lomba-lomba dan nanti akan ada selebrasi Festival Tunas Bahasa Ibu di oh ya, ada juga kemah penulisan cerita cekak bahasa Jawa untuk anak-anak kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9 saja. Nanti tunggu saja informasi selanjutnya. Iya, baik, terima kasih Pak Ratun. Terima kasih sudah berkesempatan untuk berbincang terkait dengan bahasa ibu. Dan sahabat bahasa dan sastra, peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional kita peringati setiap tanggal 21 Februari dan tentu kita mengucapkan selamat. Dan ini pas sekali ya Pak Ratun, kalau tidak salah Balai Bahasa juga ulang tahun ini ulang ya. Tahun ya ke-78. Iya, sahabat bahasa dan sastra, Balai Bahasa sebagai lembaga kebahasaan milik pemerintah tentu kita punya kewajiban, punya tugas untuk membina, melestarikan, mengembangkan bahasa dan sastra daerah juga yang ada di DIY ataupun di wilayah lainnya juga sesuai dengan tugas fungsi kita tentunya ya Pak Ratun. Dan ini seiring dengan Trigatera Bangun Bahasa yang digaungkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, sahabat bahasa dan sastra, sekali lagi terima kasih sudah ikut menyimak siniar Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sekali lagi terima kasih Pak Ratun. Semoga nanti program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 ini tetap selalu dalam rangka mengembangkan, membina dan juga melindungi bahasa Jawa khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Hari ini kita lakukan untuk tetap menjaga daerah istimewa Yogyakarta tetap istimewa. Sekali lagi terima kasih. Selamat Hari Bahasa Ibu Internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.